Selamat datang di Ihsani Channel Science and Computer Tutorial. Oke, pada video pertemuan 642 ini kita akan membahas mengenai isomer pada senyawa alkohol. Yang pertama yang akan kita bahas adalah isomer kerangka dan posisi pada senyawa alkohol. 1 pentanol dan 2 metil 1 butanol merupakan contoh isomer kerangka. Kenapa kedua senyawa ini disebut sebagai isomer kerangka? Nah, kita coba gambarkan strukturnya. 1 pentanol berarti ini merupakan suatu alkohol di mana gugus hidroksinya terikat pada suatu kerangka karbon dengan jumlah atom karbon sebanyak 5 karbon ya. Kemudian gugus hidroksinya terikat pada karbon nomor 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5 sehingga diberi nama 1 pentanol. 1 butanol berarti kan karbonnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian pada karbon nomor 2 ya itu terdapat metil ya. Jadi kedua senyawa ini disebut sebagai isomer kerangka ya karena memiliki rumus molekul yang sama ya. Kalau kita tentukan rumus molekul dari 1 pentanol itu pasti C5. H-nya ada berapa tuh? Hitung saja ya. Di sini ada metil pada karbon nomor 5 ada 3H, pada karbon nomor 4 ada 2, 3 ditambah 2, 5, pada karbon nomor 3 ada 2, 5 ditambah 2, 7, pada karbon nomor 2 ada 2, ya. 7 ditambah 2, 9, pada karbon nomor 1 ada 2, 9 ditambah 2, 11, dan terakhir adalah atom H pada gugus hidroksinya, 11 tambah 1, 12. Sehingga dapat kita simpulkan 1 pentanol ini memiliki rumus molekul C5H12 O ya, karena terdapat 1 atom oksigen. Kemudian kita tentukan juga rumus molekul dari 2 metil 1 butanol ya. Karbonnya ini juga berjumlah 5. Kenapa? Karena ada 4 karbon pada rantai induk dan 1 karbon pada gugus alkilnya ya, yaitu metil ya, sehingga 4 tambah 1 karbonnya ada berjumlah 5. Kemudian berapa banyak hidrogennya? Pada karbon nomor 4 ada 3, pada karbon nomor 3 ada 2, 3 tambah 2 5, pada karbon nomor 2 ada 1, 5 tambah 1 6, pada karbon nomor 1 ada 2, 6 tambah 2 8. Kemudian pada gugus metilnya ada 3, 8 tambah 3 11. Pada gugus OH-nya ada 1 hidrogen ya. 11 tambah 1 12. Nah, jadi dapat kita perhatikan bahwa rumus molekul dari kedua senyawa ini ya, yaitu 1 pentanol dan 2 metil 1 butanol itu sama-sama C5H12O. Namun berbeda dalam bentuk kerangkanya. 1 pentanol itu merupakan suatu senyawa alkohol dengan kerangka berupa rantai lurus, sedangkan 2 metil 1 butanol ini merupakan suatu senyawa alkohol dengan kerangka karbon berupa rantai bercabang. Jadi ini merupakan contoh isomer kerangka pada senyawa alkohol. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh isomer posisi ya. Dalam hal ini 1 pentanol dan 2 pentanol merupakan contoh isomer posisi pada senyawa alkohol. Jadi seperti yang telah kita gambarkan di atas, struktur 1 pentanol itu seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian 2 pentanol ya, rantai induknya kan berarti masih sama ya, terdiri dari 5 karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi gugus OH-nya terikat pada karbon nomor 2 ya. Nah, jadi yang di kiri adalah 1 pentanol dengan rumus molekul yang sama seperti di atas, C5H12O ya. Nah, kemudian untuk 2 pentanol ya, jumlah karbonnya sama yaitu C5 ya. Kemudian jumlah H-nya kita hitung. Pada karbon nomor 1 ada 3H, pada karbon nomor 2 ada 1H, 3 ditambah 1 4, pada karbon nomor 3 ada 2H, 4 ditambah 2 6, pada karbon nomor 4 ada 2H,
6 ditambah 2, 8. Pada karbon nomor 5 ada 3H, 8 ditambah 3, 11. Kemudian pada gugus hidroksinya ada 1H, 11 tambah 1, 12. Jadi dapat kita perhatikan bahwa rumus molekulnya sama ya. Oleh karena itu dia disebut sebagai isomer. Nah, isomer apa? Kalau kita perhatikan di sini ya, kedua senyawa ini perbedaannya hanya terletak pada posisi gugus OH-nya. Kerangka ataupun rantai induk dari hidrokarbonnya itu ya, ini masih sama-sama merupakan rantai lurus ya. Nah, Anda bisa perhatikan di sini sama-sama rantai lurus. Nah, perbedaannya hanya terletak pada posisi dari gugus hidroksinya atau gugus OH-nya. Pada satu pentanol, gugus OH-nya terikat pada karbon nomor 1, sedangkan pada 2 pentanol, gugus OH-nya terikat pada karbon nomor 2. Oleh karena itu, ya, kedua senyawa ini disebut sebagai isomer posisi. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai isomer fungsi pada senyawa alkohol ya. Perlu diketahui bahwa isomer fungsi dari alkohol ini adalah ether. Di mana senyawa ether ini nanti akan dibahas pada pertemuan 9 setelah UTS ya bersama Pak Hayul ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa contoh isomer fungsi antara alkohol dan ether. Kenapa kedua senyawa ini disebut sebagai isomer fungsi ya? Kita akan jelaskan juga di sini. Nah, 1 butanol dan 1 metoksipropana ini merupakan contoh isomer fungsi. Di mana kita bisa perhatikan pada struktur 1 butanol ya. Itu terdapat 4 karbon ya. 1, 2, 3, 4. Di mana gugus OH-nya terikat pada karbon nomor 1 ya. Nah, ini merupakan senyawa alkohol. Namanya adalah 1 butanol. Jadi 1 butanol ini senyawa alkohol ya. Seperti yang sudah kita bahas, ini adalah alkohol. Kenapa senyawa ini disebut sebagai senyawa alkohol? Karena pada senyawa tersebut terdapat gugus fungsi hidroksi atau OH ya. Nah, kemudian bagaimana struktur 1 metoksipropana ya? Propana itu kan berarti karbonnya ada 3, 1 misalkan 2, 3 begitu. Nah, kemudian pada karbon nomor 1 itu terdapat gugus metoksi ya. Maka di sini kita buat ikatannya ya. Pada karbon nomor 1 terdapat gugus metoksi. Apa itu gugus metoksi? OCH3. Nah, jadi ini namanya 1 metoksipropana. Nah, 1 metoksipropana ini merupakan senyawa ether. Nanti saudara akan pelajari ya di pertemuan berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan antara 1 butanol dengan 1 metoksipropana ya, itu rumus molekulnya sama. Nah, kita coba tentukan pada 1 butanol itu kan terdapat 4 buah karbon, sehingga rumus molekulnya adalah C4. Berapa jumlah H-nya? Di sini pada karbon nomor 4 itu ada 3H. Pada karbon nomor 3 ada 2H, 3 tambah 2, 5. Pada karbon nomor 2 ada 2H, 5 tambah 2, 7. Pada karbon nomor 1 ada 2H, 7 tambah 2, 9. Pada gugus hidroksinya ada 1H, 9 tambah 1, 10. Sehingga dapat diketahui rumus molekulnya adalah C4H10O ya. Nah, karena pada senyawa tersebut hanya terdapat 1 atom oksigen. Nah, sekarang kita tentukan rumus molekul dari ether ini ya. Kita perhatikan di sini ada kerangka propananya itu terdiri dari 3 karbon, kemudian ada metoksinya itu terdiri dari 1 karbon. Ketika kita hitung jumlah karbonnya itu ada 4 ya. 3 dari kerangka alkananya, propananya ya, kemudian 1 lagi dari gugus metoksinya. Jadi C4 berapa banyak H-nya? Silahkan dihitung. Pada karbon nomor 1 tentu di sini ada 2H, pada karbon nomor 2 ada 2H, pada karbon nomor 3 ada 3H, berarti 2 ditambah 2 ditambah 3 itu sama dengan 7. Kemudian pada karbon metoksinya ya itu terdapat 3H, 7 ditambah 3 10, sehingga rumus molekulnya adalah C4H10O ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan antara 1 butanol dan 1 metoksipropana ya, kedua senyawa tersebut mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu sama-sama C4H10O. Namun, kedua senyawa ini memiliki gugus fungsi yang berbeda. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya, ya 1 butanol ya rumus umumnya adalah ROH. Ya. Sedangkan pada senyawa yang kedua ya, kita dapat perhatikan ya, itu strukturnya bukanlah ROH, namun ROR.
Nah, karena ada 2 R, maka salah satu R itu kita beri simbol sebagai R aksen. Nah, di mana R yang pertama nih? Dari metoksinya misalkan begini ya. Kemudian R aksennya misalkan dari kerangka karbon propananya. Jadi, kedua senyawa ini memiliki rumus molekul sama, namun gugus fungsi yang terdapat pada kedua senyawa tersebut berbeda. Dalam hal ini yang satu adalah alkohol, ROH, dan satu lagi adalah ether, ROR aksen. Oleh karena itu, kedua senyawa ini disebut sebagai isomer fungsi. Nantinya setelah UTS saudara akan banyak mempelajari tentang hal ini ya. Isomer fungsi itu bukan hanya alkohol dan ether saja, nanti ada aldehid dan keton misalkan ya. Kedua senyawa itu merupakan isomer fungsi, begitu juga dengan asam karboksila dan ester dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan bahas contoh soal yang kedua, 2-butanol dan etoksi etana ya. Nah, kita coba gambarkan struktur 2-butanol ya, 1, 2, 3, 4, berarti di sini nih OH-nya. 1, 2, 3, 4 ya, begitu. Nah, ini adalah 2-butanol. Nah, dari strukturnya kita tahu ini adalah suatu alkohol ya, karena rumus umumnya adalah ROH ya. Nah, kemudian kita gambarkan struktur etoksietana. Jadi etoksietana ini berarti etana kan terdapat 2 karbon nih, misalkan begini. Nah, kemudian ada etoksi. Kalau tadi metoksi karbonnya 1 CH3O, kalau etoksi berarti CH2 CH3. Nanti ini akan saudara pelajari ketika mempelajari tata nama ether ya. Jadi ini etananya karena terdapat 2 karbon. Dan ini etoksinya karena pada gugus alkoksinya terdapat 2 karbon, sehingga namanya etoksi etana, atau bisa juga disebut diethil ether ya. Nah, kita perhatikan di sini rumus umumnya kalau tadi alkohol ROH, di sini rumus umumnya ROR aksen. Berarti ini adalah senyawa ether ya. Artinya antara 2-butanol dan diethil ether itu merupakan 2 senyawa yang memiliki gugus fungsi yang berbeda. Yang satu alkohol, yang satu adalah ether. Nah, sekarang untuk menentukan apakah kedua senyawa ini merupakan isomer fungsi atau tidak, ya maka kita tentukan rumus molekulnya. Pada 2-butanol itu kan terdapat 4 karbon ya. Maka kita dapat tuliskan rumus molekulnya C4 ya. H-nya ada berapa? Pada karbon nomor 1 ini ada 3H, karbon nomor 2 ada 1H, karbon nomor 3 ada 2H, karbon nomor 4 ada 3H. Berarti 3 ditambah 1, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 3, 9. 1H yang belum dihitung nih. H pada OH-nya. Maka 9 tambah 1, 10 ya. Berarti C4H10, 10O. Nah, jadi rumus molekulnya C4H10O. Kemudian kita bandingkan dengan rumus molekul dari diethil ether ini ya. Kita dapat hitung bahwa karbonnya juga ada 4. Karena 2 di kiri dan 2 di kanan ya. R-nya ada 2 karbon, R aksennya ada 2 karbon. Berarti karbonnya berjumlah 4. Nah, kemudian berapa banyak hidrogennya? Kita bisa hitung hidrogennya pada karbon nomor 2 yang di kiri ya, itu ada 3. Pada karbon nomor 1 yang di kiri itu ada 2. 3 ditambah 2, 5. Berarti di sebelah kanan juga ada 5. 5 ditambah 5 ada 10. Ya, jadi di sini ada 10 hidrogen. Dan oksigennya sama-sama 1 ya. Jadi dalam hal ini kita perhatikan bahwa rumus molekul antara 2-butanol dan etoksietana atau diethil ether itu sama-sama C4H10O. Sehingga kita bisa katakan bahwa kedua senyawa ini merupakan isomer. Isomer apa? Isomer fungsi. Karena kedua senyawa memiliki rumus molekul sama namun berbeda dalam hal jenis gugus fungsinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai isomer optis pada senyawa alkohol ya. Nah, isomer optis ini perlu kita bahas sebagaimana kemarin sudah saya bahas juga pada senyawa alkil halida ya, ada R dan S ya. Anda harus mengenal mengenai konfigurasi absolut ya, karena sebagian besar senyawa obat itu merupakan senyawa kiral, di mana pada senyawa kiral itu pasti terdapat dengan stereoisomer ya. Nah, mari kita perhatikan struktur S-butan 2-ol ini ya. Kita dapat lihat bahwa pada senyawa ini terdapat atom C chiral pada karbon nomor berapa? Karbon nomor 2 yang ini ya. Nah, ini kita beri simbol bintang. Nah, kemudian kita tentukan ya apakah betul ini S butan 2-ol, bukan R ya. Nah, kita coba tentukan ini atom C chiral, berarti kita perlu perhatikan yang mana
atom atau gugus prioritas 1, 2, 3-nya yang bisa kita tentukan ya. Kalau kita bandingkan nih ada O, kemudian dia mengikat 2 karbon dan mengikat 1 H. Tentu yang paling prioritas adalah atom O di sini ya. Nah, kemudian ada 2 karbon. Karbon mana yang prioritas? Karbon yang di sebelah kiri, karbon etilnya atau karbon metilnya yang di sebelah kanan. Tentu karbon yang di sebelah kiri, karena karbon yang sebelah kiri itu mengikat 1 karbon lain. Sementara karbon yang di sebelah kanan itu hanya mengikat hidrogen. Jadi, ini prioritas kedua dan ini prioritas ketiga ya. Nah, kita lihat gugus yang paling kecil ya, atau atom yang paling kecil sudah di belakang atau belum. Dalam hal ini atom yang paling kecil ini atom H, karena ikatannya disimbolkan dengan garis putus-putus, artinya atom H ini sudah berada di belakang. Maka dengan demikian kita bisa langsung lakukan pemutaran ya, 1, 2, 3. Nah, berdasarkan pemutaran kita dapat simpulkan bahwa hasilnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Oleh karena itu kita sebut ya bentuk enantiomer ini sebagai S butan 2-ol. Nah, kemudian apabila senyawa S butan 2-ol ini kemudian kita cerminkan ya, sehingga kita peroleh struktur seperti ini ya. Kita tandai atom cekiralnya ya. Nah, kemudian kita tentukan prioritas pertama tadi OH ya, kemudian prioritas kedua karbon yang mengikat karbon di sebelah kanan, dan di sini prioritas ketiganya yang karbon metil ini. Gugus yang paling kecil ini sudah di belakang, maka kita bisa langsung putar 1, 2, 3, maka arah putarannya searah jarum jam ya, sehingga kita sebut enantiomer ini sebagai R butan 2-ol. Nah, antara S butan 2-ol dan R butan 2-ol ini merupakan suatu isomer optis atau secara umum disebut sebagai stereoisomer ya, karena kedua senyawa ini memiliki rumus molekul yang sama ya, kan sama-sama butan 2-ol atau 2-butanol ya. Tetapi perbedaannya hanya dalam hal penataan atom-atom atau gugus-gugus di sekitar atom cekiral ya pada ruang 3 dimensi ya, di mana kedua senyawa ini S butan 2-ol dan R butan 2-ol ini merupakan isomer yang merupakan bayangan cerminnya ya, sehingga disebut juga sebagai enantiomer ya. Apabila pada suatu campuran itu mengandung S butan 2-ol dan R butan 2-ol dalam jumlah yang sama banyak, maka kita bisa sebut campuran itu sebagai campuran rasemat ya. Nah, obat-obat banyak juga yang dijual dalam bentuk campuran rasemat ya. Nanti saudara akan pelajari itu mungkin di mata kuliah yang lainnya ya. Namun beberapa obat yang memang ketika digunakan harus dalam bentuk enantiomer murni, maka kita harus gunakan dalam bentuk enantiomer murninya, apakah dalam bentuk S-nya atau dalam bentuk R-nya. Nah, sekarang ada senyawa alkohol di bawah ini ya. Nah, kita disuruh menentukan senyawa ini sebenarnya S butan 2-ol atau R butan 2-ol. Kalau kita perhatikan senyawa ini kan juga merupakan 2-butanol atau butan 2-ol ya. Ada atom C viralnya pada karbon nomor 2 ini. Kita disuruh menentukan ini S atau R ya. Nah, kita coba tentukan seperti tadi, yang prioritas ini adalah gugus OH-nya, kemudian ada karbonnya ada 2 nih, ada yang di kanan yang di kiri, yang mana yang lebih prioritas? Yang di kanan ya, karena karbon yang di kanan itu mengikat 1 karbon lain. Yang di kiri itu hanya mengikat hidrogen. Karbon dengan hidrogen kan tentu karbon lebih prioritas ya. Kemudian perhatikan gugus atau atom yang terkecil. Dalam hal ini gugus atau atom yang terkecil adalah atom H. Letaknya belum di belakang ya, tapi masih di depan ya. Sehingga kalau saudara langsung putar itu merupakan sesuatu yang salah. Ini kalau saudara putar kan searah jarum jam ya, arah putarannya. Maka kemudian saudara menjawabnya dengan R, 2-butanol. Nah, ini adalah jawaban yang salah. Kenapa? Karena gugus atau atom terkecilnya belum terletak di belakang. Nah, ketika ketemu masalah ini ya, saudara tentukan arah putaran 1, 2, 3, searah jarum jam itu kan R ya. Namun karena gugus atau atom terkecilnya masih di depan, maka untuk menentukan konfigurasi absolut dari senyawa ini ya, kita harus putar senyawanya agar atom H-nya terletak di belakang ya. Jadi ketika kita putar, atom H-nya diletakkan di belakang. Kemudian gugus OH-nya kita letakkan nanti di depan. Maka akibatnya apa? Gugus etil ya itu akan menjadi di kiri, ya kan? Kemudian gugus metilnya akan menjadi di kanan karena kita putar ya. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, metilnya di kanan, kemudian etilnya di kiri ya. Nah, berarti kemudian OH-nya tadi di depan, jadinya hidrogennya jadi di belakang. Nah,
Barulah setelah jadi seperti ini kita bisa tentukan arah putarannya. 1, di sini nomor 2, di sini nomor 3 ya. Kita putar, ternyata berlawanan arah jarum jam kan. Nah, maka konfigurasi absolut yang benar untuk senyawa tersebut adalah S, bukan R ya. Nah, maka mesti hati-hati dalam menentukan konfigurasi absolut ini. Nah, sebenarnya bisa juga saudara tentukan secara langsung ya. Konfigurasi absolut ini tanpa harus menggambarkan senyawa ini dalam bentuk lain ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya Anda putar langsung seperti ini 1 2 3. Namun perlu diingat karena atom H-nya masih belum di belakang, tidak bisa karena putaran 1 2 3-nya searah jarum jam kemudian saudara tentukan dia sebagai R. Nah, jadi karena atom H-nya di depan kemudian saudara putar adalah R, tentunya ketika atom H-nya saudara letakkan di belakang ya, maka akan terjadi kebalikannya. Sebenarnya dia adalah S. Nah, ini adalah latihan soal ya. Berikut adalah struktur norepinefrin atau noradrenalin, suatu senyawa kimia yang berperan sebagai hormon dan neurotransmitter di dalam tubuh. Tentukan konfigurasi absolut dari senyawa tersebut serta gambarkan struktur enantiomernya. Jadi ada dua pertanyaan yang harus dijawab di sini. Yang pertama, Anda diminta untuk menentukan konfigurasi absolut. Yang kedua, Anda diminta untuk menggambarkan struktur enantiomernya. Kita langsung saja tentukan konfigurasi absolutnya. Kita perhatikan di sini atom C-chiralnya terdapat di sini ya. Kita beri label tanda bintang untuk atom C-chiralnya. Kemudian kalau Anda ragu, Anda ingin tentukan pada atom C-chiral ini apa gugus terkecilnya, di sini ada atom hidrogen ya. Karena gugus OH-nya sudah dibuat garisnya tebal, maka tentu di sini atom hidrogennya itu dibuat putus-putus garisnya. Artinya atom hidrogennya sudah di belakang. Nah, kalau sudah di belakang nih, maka tentukan urutan prioritas 1 2 3-nya. Dalam hal ini kan pada atom C-chiralnya ada gugus OH ya, yang terikat pada atom C-chiral itu ada gugus OH, ada atom O berarti ya, kemudian ada atom karbon ya. Atom karbon yang di kanan ini mengikat atom nitrogen dari suatu gugus amina ya. Kemudian atom karbon yang di kiri itu mengikat karbon ya, ada dua karbon lain. Nah, kemudian urutan prioritasnya kita tentukan dengan membandingkan atom O dengan karbon. Pertama, O dengan karbon mana yang lebih prioritas? Oksigen. Karena karbon nomor masanya 12, O nomor masanya 16 ya. Maka ini prioritas nomor 1. Nah, kemudian ini yang di sebelahnya ada atom N ya. Sementara karbon yang ini di sebelahnya adalah atom C ya. Mana yang lebih prioritas? N atau C? Tentu N yang lebih prioritas ya. Maka ini menjadi nomor 2. Nah, yang kiri ini menjadi nomor 3. Maka kita putar 1, 2, 3 ya. Kita lihat ini berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. Searah jarum jam ya. Nah, maka kita dapat tentukan bahwa struktur norepinefrin ini memiliki konfigurasi absolut R ya. Nah, jadi ini adalah R norepinefrin atau R noradrenalin. Nah, kemudian saudara diminta untuk menggambarkan struktur enantiomernya ya. Berarti isomer yang merupakan bayangan cerminnya. Jadi kalau ini adalah R norepinefrin, maka yang diminta di soal ini Anda harus menggambarkan bagaimana struktur S norepinefrin. Maka untuk kasus ini ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal ini. Kita sudah tahu tadi bahwa ini adalah struktur R norepinefrin ya. Saya kasih label di sini R. Maka untuk menggambarkan struktur R-nya, yang pertama saudara bisa gunakan pendekatan ini, tinggal saudara cerminkan senyawa ini. Nah, jadi bisa gunakan pendekatan ini ya, dicerminkan. Sehingga nanti saudara tuliskan NH2-nya di sini. NH2. Kemudian di sini gitu ya. Nah, jangan lupa di sini ada OH ya. Di sini ada gugus aril ya. Mana pada gugus aril ini terdapat dua gugus hidroksi ya di sini dan juga di sini ya. Nah, jadi ini adalah jawabannya. Ini adalah S norepinefrin. Kalau Anda ragu ya silahkan ditentukan saja ya. Ini kiralnya ya, tandai dulu ke kiralnya ini nomor 1, OH-nya, kemudian karbon yang di kiri ini nomor 2 karena dia tadi mengikat N lebih prioritas daripada karbon.
Karbon yang di kanan itu nomor 3 karena dia hanya mengikat karbon ya. Jadi kita putar nih, searah atau berlawanan arah jarum jam? Berlawanan ya. Nah, maka benar ini adalah S-norepinephrine. Nah, cara yang kedua ya, bisa saja saudara tidak perlu mencerminkan dengan cara seperti ini ya. Cukup membalikkan posisi OH-nya. Jadi saudara gambarkan dengan bentuk struktur yang sama seperti pada soal ya, pada struktur R di atas itu. Jadi digambarkan dalam bentuk yang sama, namun yang membedakannya adalah nanti posisi dari gugus NH2-nya dalam ruang 3 dimensi. Kalau di atas itu letaknya di depan, di sini tinggal saudara buat garis putus-putus, OH-nya letaknya di belakang. Nah, jadi ini merupakan struktur S-norepinephrine ya, jawaban untuk latihan soal tadi. Jadi Anda mau tuliskan struktur yang di bawah ini atau yang di atas ini ya, ini sama-sama S-norepinephrine, hanya sudut pandangnya saja yang berbeda, dan keduanya boleh Anda tuliskan di jawaban ya, apabila ketemu soal seperti ini. Nah, kemudian ini ada tugas-tugas yang mesti saudara jawab, karena penting nantinya untuk dapat lebih memahami materi yang telah saya sampaikan tadi. Ini adalah struktur dari albuterol ya, suatu senyawa yang digunakan untuk pengobatan asma ya. Jadi Anda diminta menggambarkan kembali struktur albuterol ini ya, di kertas A4 yang sama tadi. Kemudian tentukan jenis alkohol untuk tiap gugus hidroksi yang terdapat pada struktur tersebut. Jadi di sini kan ada 3 hidroksi ya pada albuterol. Nah, di sini ada gugus hidroksi, kemudian di sini ada gugus hidroksi, dan di sini juga ada hidroksi ya. Jadi saudara diminta untuk menentukan jenis masing-masing gugus hidroksi tersebut. Apakah misalkan dia alkohol primer, sekunder, tersier, atau misalkan aril alkohol ya, atau alkohol aromatik, atau bisa juga vinil atau alil tadi, dan lain sebagainya lah. Nah, jadi silahkan saudara tentukan. Berikut adalah struktur albuterol, suatu senyawa yang digunakan untuk pengobatan asma. Gambarkan kembali struktur tersebut, tandai atom chiral yang terdapat pada senyawa obat tersebut, dan tentukan konfigurasi absolutnya, kemudian gambarkanlah struktur enantiomernya. Jadi ini kalau kita perhatikan banyak nih tugasnya ya. Yang pertama Anda disuruh menggambarkan kembali struktur yang ada di soal. Kemudian Anda disuruh menandai atom chiralnya, ini gampang ya. Kemudian Anda disuruh menentukan konfigurasi absolutnya, dan terakhir Anda diminta menggambarkan struktur enantiomernya ya. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 pertanyaan. Ya, silahkan didiskusikan secara kelompok dan dijawab per kelompok ya. Demikianlah penjelasan mengenai contoh beberapa isomer pada senyawa alkohol. Semoga penjelasan tersebut dapat saudara pahami dengan baik ya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.